Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kediri, Jawa Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Alfi Laila dari SMP Al-Huda Kota Kediri. Saya Arinu Cahyanti dari SD Negeri Ngadirejo 2 Kota Kediri. Saya Siti Amalia dari TK Dharma Wanita Pemyulda Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, betul? Betul Bu Alfi. Nah Bu Lia, sebelum kita melakukan proses coaching, untuk mengawalinya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada Bu Lia mengenai rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini. Jadi saya nanti sebagai observer akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bu Lia lakukan. Di mana pada proses coaching tersebut, Bu Lia akan menghadirkan diri sepenuhnya untuk mengetahui lebih banyak tentang coaching. Kemudian bagaimana Bu Lia fokus pada apa yang disampaikan coaching dengan mendengarkan secara aktif ketika berkomunikasi nanti. Terus penting juga terkait dengan strategi yang Bu Lia gunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Jadi sebaliknya juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu sebagai coachnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana Bu Lia melakukan proses coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jangan lupa ya Bu, pada saat proses coaching ini nanti Ibu juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, ini nanti akan menjadi poin-poin yang akan saya amati sebagai observer ya Bu Lia. Apakah Bu Lia sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap Bu Alfi. Baiklah Bu Lia, sebelum pelaksanaan coaching dimulai, Bu Lia bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kompetensi apa sih yang ingin Bu Lia kembangkan pada saat proses coaching ini nanti? Untuk proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, terus yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi ada 3 kompetensi ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang ingin Bu Lia tingkatkan dan kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Karena saya terkadang sering kurang fokus, suka sedikit ngeblank, jadi nanti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi untuk kehadiran penuh atau presence. Ya. Jadi kompetensi yang lebih spesifik ingin Bu Lia kembangkan kehadiran penuh atau present ya. Terus kira-kira langkah-langkah atau strategi apa yang Bu Lia lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang sudah Bu Lia sebutkan? Langkah-langkahnya saya akan melakukan coaching dengan model Tirta. Iya. Terus saya akan menggunakan model coaching model alur Tirta dengan
kesadaran penuh, terus fokus dengan koci, Ya. terus satu lagi kemitraan, G. Ya. Bagus sekali. Rencana coaching yang akan dilakukan nanti. Kemudian menurut Bu Lia, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Lia ini berada pada skala berapa ya untuk kompetensi yang sudah Bu Lia miliki dan kuasai? Kalau menurut saya ada di 5, Bu Alfi. Seperti apa itu skala 5, Bu? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Di skala 5 ini karena saya yang kurang fokus, jadi sering ngeblank ketika harus pada proses coaching dengan kunci. Iya, baik. Kemudian dari proses coaching ini nanti harapannya target Bu Lia untuk mengembangkan potensi dan kompetensi yang ingin ditingkatkan bisa mencapai skala berapa ya Bu Lia? Kalau bisa di antara 7 atau 8, Bu Alfi. Oke, baik. Jadi semoga bisa tercapai nggih dengan giat berlatih secara kontinu, berkesinambungan dan jaga konsistensi dalam melakukan proses coaching. Harapan Bu Lia kompetensi yang ingin dikembangkan bisa terrealisasikan dan meningkat ya, mencapai skala 8 bahkan 9. Tidak menutup kemungkinan ya bisa melampaui dari target yang sudah Bu Lia harapkan. Tentunya semuanya memang butuh perjuangan yang tidak mudah ya Bu. Konsistensi tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip coaching, mulai membangun hubungan kemitraan agar tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah karena kita memang setara, sehingga proses kolaboratif antara coach dan coachee ini nanti bisa berjalan akrab, lancar, dan suasananya nyaman. Ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga, sehingga solusi-solusi yang diperoleh dari coachee pun juga bisa komprehensif. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Lia kembangkan dari proses coaching ini nanti? Kehadiran penuh, Bu Alfi, untuk yang kehadiran penuh. Oke, baiklah Bu Lia, untuk sesi praobservasi cukup sekian ya. Silahkan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, sesi proses coaching antara coach dan coachee. Jangan lupa dan selalu mengingat apa yang saya sampaikan tadi ya Bu. Bu Lia sebagai coach diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan coachee, biar kehadiran penuh presentnya muncul, sehingga pembicaraan nanti bisa berlangsung dua arah. Semoga saat Ibu melaksanakan proses coaching ini nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat melakukan coaching ya Ibu. Monggo. Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Lia kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Begini Bu Lia, apakah Bu Lia mempunyai waktu senggang? Saya lagi galau dan bingung ini. Ada Bu Ari, kebetulan ini ada waktu antara 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dari Bu Ari? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Sebenarnya saya itu hanya ingin mendapatkan gambaran atau ide pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Kira-kira masalah apa tuh Bu Ari? Monggo diceritakan.
yang sedang Bu Ari rasakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, pada saat proses KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas saya itu, memang ada beberapa anak itu yang tidak antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Masih ada anak yang bersikap pasif, tidak fokus, kadang lebih cenderung ngomong sendiri. Nah, makanya kan saya bingung, saya itu kok merasa gagal ya kok. Proses KBM saya kok tidak berjalan lancar, seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Ari. Panjenengan merasa seperti gagal dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas karena ada beberapa murid dari panjenengan yang kurang antusias, yang kurang bersemangat pada saat pembelajaran di kelas. Apakah seperti itu nggih Bu Ari? Nggih. Leres nggih, benar sekali Bu Lia. Apa itu ya, beberapa anak tadi kan memang kurang antusias sehingga setiap mengerjakan tugas itu mesti selalu yang paling akhir sendiri. Teman-temannya sudah selesai, dia selalu paling akhir dalam pengumpulan tugas. Oh, seperti itu nggih. Sebelumnya saya mau tanya dulu nggih Bu Ari, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Harapannya dari percakapan yang kita lakukan adalah anak-anak bisa fokus saat pembelajaran, anak-anak bisa aktif ketika KBM, dan bisa memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Bu Alfi. Oh, jadi Bu Ari ingin ada solusi setelah percakapan kita nanti ini. Nggih, ngaten. Nggih, benar Bu Lia. Tadi Bu Ari bilang ada beberapa anak yang kurang fokus, kurang antusias dalam pembelajaran kelas dan belum memahami materi pembelajaran dari kegiatan KBM yang Bu Ari lakukan. Sehingga tujuan dari pembelajaran belum bisa tercapai dengan sukses, dengan sepenuhnya. Nah, kalau menurut pengamatan panjenengan, anak tersebut tidak fokus dan kurang antusias, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran itu, apa nih penyebabnya? Kalau menurut saya itu mungkin anak itu merasa bosan, jenuh dengan proses KBM yang saya lakukan, termasuk mungkin juga kurang motivasi dalam diri anak untuk belajar. Mungkin saya juga terlalu monoton dalam mengajar, kurang memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Seperti itu Bu Lia. Oh, begitu ya Bu Ari. Kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat murid panjenengan itu bisa antusias ketika mengikuti pembelajaran di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu Lia. Wah, saya sependapat ya dengan Bu Ari. Lalu menurut pendapat Bu Ari, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Ari bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan asik, itu terus tidak membosankan? Seperti apa nih Bu Ari? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, mungkin juga adanya SBK ataupun adanya game supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu Lia. Selain itu juga memberikan motivasi kepada anak agar anak itu tetap bersemangat dan tidak pantang menyerah. Luar biasa nggih Bu Ari. Jadi sekarang rencana Bu Ari untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, bisa menggunakan YouTube, menggunakan TikTok. Selain itu juga saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
dengan memetakan kebutuhan belajar anak sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan hasil dari produk-produk yang dihasilkan itu nanti beragam Bu Lia, seperti adanya drama, lagu, puisi, pantun, maupun dalam bentuk laporan digital. Seperti itu Bu Lia. Bagus sekali Bu Ari. Semoga Bu Ari nanti diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan berhasil. Amin, amin. Terima kasih Bu Lia. Nah, terus apa yang menjadi komitmen Bu Ari terhadap rencana ASI yang akan Bu Ari lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, sehingga saya memberikan kebebasan kepada murid itu untuk memilih sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Wah, bagus sekali ya Bu Ari. Saya sangat mendukung dengan yang sudah Bu Ari sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan panjenengan. Menurut Bu Ari, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Menurut saya yang bisa saya simpulkan dari kegiatan ini adalah saya mendapatkan gambaran, ide atau solusi atas permasalahan yang saya hadapi, bahwa salah satunya dengan penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga bisa berdampak pada keantusiasan anak untuk mengikuti pembelajaran Bu Lia. Baik Bu, bagaimana perasaan Bu Ari setelah kita bicara seperti ini? Perasaan saya setelah kita berbincang-bincang, alhamdulillah saya merasa lega. Saya sudah punya gambaran, ide atas permasalahan yang saya hadapi, dan semoga kedepannya nanti anak-anak selalu tetap bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Lia karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Saya sekarang sudah lega. Semoga kedepannya nanti rencana-rencana aksi yang saya lakukan bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Sama-sama ya Bu Ari, sukses selalu. Amin, saya amin, tunggu untuk hasil dari rencana aksi panjenengan. Jadi ya, nanti siap, kita siap. Ketemu lagi, mungkin bisa 2 minggu atau 1 minggu lagi, ya? Ya, baik, siap. Nanti pasti saya akan bertukar kabar dengan Bu Lia. Nanti akan saya sampaikan progres positif dari saya. Terima kasih banyak Bu Lia untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, masih mendengar suara saya Bu Lia, Bu Ari? Masih. Oke, lanjut ke pasca observasi ya. Oke. Baik Bu Lia, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi coach bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya sampaikan kepada Bu Lia. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
yang sudah saya dapatkan tadi selama coaching tadi bersama dengan Puji, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Sudah menyampaikan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan Puji dengan baik, terus menanyakan tanggung jawab atau rencana aksi dari Puji. Seperti itu Bu Afi. Ya. Jadi dalam proses coaching tadi Ibu Lia sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, ada beberapa catatan Bu Lia ya. Bu Lia tadi sudah berhasil menyampaikan tujuan kepada Puji, sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Puji. Bu Lia juga sudah mengarahkan Puji untuk membuat langkah-langkah atau strategi rencana aksi dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan Puji. Kemudian Bu Lia juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang terdapat pada Puji, agar rencana aksi yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan antara Bu Lia sebagai coach dengan Bu Ari sebagai Puji. Nah, pada proses coaching tadi, Bu Lia sudah fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang Puji. Artinya di situ Ibu sudah ada present, kehadiran penuh. Kemudian Bu Lia juga sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Nah, Bu Lia juga sudah mencoba berusaha untuk membangun kemitraan dengan Puji. Ada interaksi di sini yang dibangun. Jadi situasinya itu bisa menimbulkan chemistry antara coach dengan Puji, sehingga percakapan yang berlangsung jadi dua arah dan benar-benar bisa akrab. Baiklah, satu lagi ya Bu, masih diizinkan ya untuk bertanya? Oke, monggo Bu Alfi. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya tingkatkan lagi adalah untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji. Jadi, saya lebih bisa untuk menggali lagi permasalahan dari Puji dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti itu, Bu Adi. Ya. Sangat luar biasa sekali ya, Ibu. Jadi, Bu Lia ini ingin mendalami, menyelami dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Puji untuk menggali proses bagaimana Puji ini nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tentunya dengan proses alur Tirta ini ya Bu ya. Oke. Ya, dan proses coaching yang diterapkan di sekolah nanti semoga bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Baiklah Bu Lia, saya sampaikan terima kasih sudah bersedia melakukan tanya jawab sesi pasca observasi ini. Apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini sangat menginspirasi. Bu Lia sudah melakukan proses coaching dengan menerapkan alur Tirta. Semoga Bu Lia sukses ke depannya dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan coaching-coaching berikutnya. Saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi bersama. Mohon maaf ya jika ada khilaf. Sampai berjumpa di momen-momen selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.